Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentransfer pengetahuan ya, yang ia terima dari Jibril, yang dimana Jibril menyampaikan wahyu Allah itu ya tidak ada bias individual ya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Berita yang ia terima dari Jibril disampaikan apa adanya kepada umatnya. Ya, tidak seperti kita mentransfer berita yang kita share lewat grup WA kita itu ya, mesti ada ditambahi, ada dikurangi, karena berita-berita itu bisa diedit sedemikian rupa. Sementara ulama muhaditsin mengatakan bahwa dasar tasyri' itu tidak saja Al-Quran ya, tetapi Al-Hadis juga dengan segala macam problematika yang ada di dalamnya itu juga bisa menjadi dasar tasyri' atau yang tadi kami katakan sebagai dasar legislasi Islam. Nah, pertanyaannya adalah apa kemudian hakikat dari yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar Al-Quran, yang itu memang sudah terdeteksi ya, sudah bukan saja terdeteksi, teridentifikasi sejak zaman awal Islam. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis itu hanyalah ayat-ayat Al-Quran, yang selain ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh ditulis. Makanya ketika pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah dan ia perintahkan agar orang melakukan pembukuan Al-Quran berdasarkan manuskrip-manuskrip yang tersimpan serta hafalan para sahabat Nabi, para hufat itu memang sangat meyakinkan bahwa yang ditulis pada zaman Utsman itu memang semuanya adalah Al-Quran ya, tidak ada tambahan atau campuran dari yang selain Al-Quran ya, karena proses yang sedemikian hati-hatinya itu. Nah, yang kelompok kedua ini tentu juga memiliki dasar argumentasi ya, di antaranya bahwa Al-Quran sendiri memberikan satu isyarat bahwa dimungkinkan untuk menjadikan sesuatu yang bersumber dari Nabi ya, yang kemudian belakangan dikenal sebagai hadis itu sebagai dasar tasyri'. Misalnya ada ayat yang mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Fa'in, maka jika tanaza'tum kalian ya mungkin lebih sederhananya kalian berbeda pendapatnya. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian berpendapat, farudduhu, maka kembalikanlah ia syai'un tadi ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, itu kemudian dipahami bahwa kepada Allah maksudnya adalah kepada Al-Quran, dan kepada Rasul maksudnya adalah kepada segala sesuatu ya, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah min aqwalin wa af'alin wa takririn ya, dari sesuatu yang dikenal sebagai kata-kata beliau, perbuatan-perbuatan beliau, atau pernyataan ya, dalam arti sikap diam dan lain sebagainya. Ini masih sangat panas.
Kemudian muncullah nama seorang tokoh Muhammad bin Syafi' bin Idris yang kemudian dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliaulah yang menulis banyak artikel yang meyakinkan kepada umat bahwa dasar tasyri' itu tidak saja Al-Quran, tapi As-Sunnah juga merupakan dasar tasyri'. Sehingga di dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, tokoh yang kemudian dikenal sebagai Nasirus Sunnah atau pembela As-Sunnah itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini sebelum era para muhaditsin ya, sebelum lahirnya Imam Al-Bukhari, pemerintahan Bani Abbas. Tapi setelah Al-Hadis atau As-Sunnah diterima oleh umat dengan segala macam argumentasinya itu sebagai dasar tasyri', juga masih menyisakan ya banyak persoalan. Apakah posisi Al-Quran dan As-Sunnah itu sejajar? Kalau haram menurut As-Sunnah, ya statusnya sama seperti haram menurut Al-Quran. Karena dasar tasyri' itu kan hukum. Ataukah tidak sejajar? Haram menurut As-Sunnah, status keharamannya itu tidak sama haram menurut Al-Quran. Ya, kalau menurut Al-Quran haram itu ya haram yang sifatnya totalitas ya. Tapi kalau haram menurut As-Sunnah ya haram, tapi tingkatannya tingkatan yang tidak seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa muncul seperti itu? Ya karena derajat atau nilai riwayat itu berbeda. Kalau ayat-ayat Al-Quran keseluruhannya tanpa kecuali sampai kepada umat secara mutawatir. Tapi sebagian As-Sunnah, terutama hadis-hadis yang berkenaan dengan ahkam atau hukum-hukum agama, itu hampir semuanya kualitas periwayatannya ahad. Lah, menilai sebuah hadis mutawatir dan ahad ini bukan menilainya dari sisi derajat sahih, hasan, dhaif, tidak dari sisi itu. Tapi dari sisi itu kan kualitas. Tapi dari sisi kuantitas para periwayatnya. Sebuah hadis itu disebut mutawatir apabila diriwayatkan oleh sejumlah orang yang jumlah itu menjadikan mereka mustahil untuk sepakat dusta di dalam setiap tingkatan generasi. Generasi sahabat Nabi, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan semuanya generasi atba'ut tabi'in, sampai pada ulama-ulama yang mempopulerkan hadis itu yang disebut sebagai mukharrijin. Itu disebut mutawatir. Di antara sahabat Nabi lebih dari 5 orang yang meriwayatkan. Karena setiap sahabat Nabi pasti memiliki murid yang jumlahnya lebih dari 1, lebih banyak lagi. Pada generasi berikutnya ya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Hari ini misalnya jumlah umat Islam di seluruh dunia minimal 1,6 miliar. Tapi Cina saja sudah 1,450, artinya 1 miliar 450 juta ya. India sudah 1,5 miliar. Tapi jumlah umat Islam seluruh dunia itu
1,6 miliar ya. Ya tentu dari 1,6 miliar itu ada jutaan orang yang hafal Quran. Baik yang hafal 30 juz ataupun yang hafal juz 30 ya Mas Anda. Dulu Indonesia ini dikenal sebagai negara yang paling besar jumlah penduduknya yang beragama Islam. Tapi belakangan disalib oleh Pakistan. Jadi jumlah penduduk muslim dulu yang terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Belakangan disalib oleh Republik Islam Pakistan. Jadi Pakistan itu nama negaranya ada Islamnya, Republik Islam Pakistan. Makanya ibu kotanya adalah dinamai kota Islam, bukan Nusantara tapi dinamai kota Islam ya. Yang dalam bahasa Urdu namanya Islamabad. Di India malah banyak kota-kota bahkan negara bagian yang namanya nama Islam. Ada Mudzaffar-abad, ada Allah-abad, kota Mudzaffar, kota Allah itu Allah-abad itu ada. Ya karena kan ada sejarah panjang, sehingga kalau orang cari tonggak-tonggak peradaban yang tersisa di Indonesia, kita dapatkan peninggalan Hindu-Buddha, Borobudur, Buddha, Prambanan, Hindu, macam-macam Mojopahit, Singosari. Tapi kalau orang cari tonggak-tonggak peradaban yang tersisa di India, yang didapatkan peninggalan umat Islam, ada Taj Mahal dan lain sebagainya. Nah, setelah Inggris masuk, baik kerajaan Islam ataupun kerajaan Hindu kalah, sehingga anak benua India itu praktis dalam kekuasaan Inggris, kolonial Inggris. Ketika Inggris keluar dari anak benua itu kan chaos ya. Bagaimana India ke depan? Apakah diperintah oleh seluruh elemen yang ada di situ, ya Hindu ya Islam, atau sebelum Inggris datang? Malah kalau sebelum Inggris datang, lebih dari separuh India itu milik kerajaan Islam. Kalau sebelum Inggris datang, rupanya tokoh-tokoh nasional India waktu itu menghendaki diperintah bersama oleh Hindu, oleh Islam, diperintah bersama. Tapi rupanya mereka tidak mampu mengendalikan kelompok ultranasionalis Hindu. Ya akhirnya Sir Muhammad Iqbal, ya, tokoh yang terkenal itu dalam kongres Liga Muslimin, ya, Liga Muslim yang ia presidennya, menginginkan supaya negara-negara bagian yang mayoritas penduduknya beragama Islam mendirikan negara sendiri, dan lahir negara Republik Islam Pakistan itu. Walaupun saat diproklamirkan Iqbal sudah meninggal, ya, Iqbal tidak sempat, tapi buku-bukunya kan Masya Allah luar biasa. Dapat gelar Sir itu karena disertasinya di Inggris menggunakan bahasa Inggris yang setelah dinilai oleh para guru besar yang ada di sana, bahasanya itu lebih fasih dari bahasa Inggrisnya orang Inggris. Misalnya saya nulis disertasi dalam bahasa Arab, diuji oleh syekh-syekh yang ada di Arab sana, ternyata bahasa yang saya gunakan itu lebih fasih dari umumnya orang Arab, dari yang dipergunakan oleh para akademisi di Arab misalnya gitu. Nah, atas prestasinya itulah Iqbal mendapatkan gelar Sir, gelar kebangsawanan Inggrisnya. Dan itu rumit ya, bagaimana ada ribuan orang meninggal, perpindahan ya dari yang provinsi yang di situ mayoritas Islam, Hindunya pindah semua
provinsi yang di situ mayoritas Hindu, Islamnya pindah semua. Kalau saya gambarkan itu luar biasa rumitnya. Walaupun begitu sampai sekarang masih ada jutaan umat Islam yang tinggal di India, walaupun sudah ada Republik Islam Pakistan. Cuma ya minoritas, sehingga sering memperoleh perlakuan tidak adil dari mayoritas Hindu. Memang ada dua negara bagian waktu itu yang problematis. Pertama adalah Allahabad, ya. Rajanya Islam, mayoritas penduduknya Hindu, diambil India. Kedua Kashmir, rajanya Hindu, mayoritas penduduknya Islam, diambil India juga. Makanya Kashmir sampai sekarang ada pergolakan untuk separatisme, pengennya dia gabung dengan India, dengan Pakistan. Gitu. Nah, itu kalau kita bicara tentang peta dakwah di India dan Pakistan. Baik, kembali kepada yang kita bicarakan tadi ya. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengambil langkah al-akhwat kharijal khilaf, langkah yang dianggap paling hati-hati dan sebisanya keluar dari area khilafiyah. Sehingga Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan yang sifatnya modernis tetap menjadikan hadis sebagai salah satu sumber tasyri' atau dasar legislasinya, dengan pendekatan-pendekatan yang tadi saya katakan al-akhwat kharijal khilaf. Jadi sangat memilih ya yang pendapat-pendapat yang sifatnya hati-hati dan diusahakan keluar dari khilafiyah. Nah, ini saya bandingkan misalnya dengan pendapat Tuan Guru Persis ya, yaitu Hasan atau Ahmad Hasan. Nama aslinya itu adalah Hasan bin Ahmad. Cuma kebiasaan orang India itu menyebut ayahnya lebih dulu ya. Karena Hasan itu turunan India. Ya tentu saya tidak menangi Ustadz Kadir saja, putranya beliau. Saya kan rumah saya Bangil ya, meninggal dunia saat saya SMP kelas 1. Saya SMP kelas 1 itu tahun 81. Tahun 81 itu saya SMP kelas 1. Itu tahun meninggalnya Ustadz Kadir Hasan, putranya Hasan. Nah, cucunya Kadir Hasan ada yang satu sekolah dengan saya waktu SMP. Keluarga saya memang bukan keluarga Muhammadiyah ya. Malah emak saya itu adalah ketua ranting muslimat. Tapi bacaan yang ada di rumah itu adalah bacaan yang berkemajuan. Ada 2 majalah, majalah Panji Masyarakat dan majalah Al Muslimun yang ada di rumah itu ya. Sehingga anak-anaknya pikirannya adalah pikiran berkemajuan, walaupun itu majalah bekas ya. Artinya ada orang di kota yang berlangganan itu, kalau sudah selesai 1-2 bulan itu diberikan ke kita ya. Ya kan, bacaan tetap bacaan, walaupun bekas kan dia tetap ilmu. Saya ingat jadi ketika kami di pondok itu ya, kan di pondok itu santri
jarang berani, bahkan hampir tidak ada yang berani mendebat kiainya. Itu hanya saya yang berani mendebat kiai. Ya mungkin karena bacaan-bacaan yang ada di rumah ini. Nah, Hasan menempatkan dalil-dalil hukum yang ada di dalam al-hadis itu tidak setara dengan Al-Quran, ya. Tidak setara dengan Al-Quran. Bahkan kalau secara lahiriah, ya, ada pertentangan antara al-hadis dengan ayat Al-Quran, ya harus dipertentangkan. Harus dipertentangkan. Tapi di majelis tarjih itu tetap berpegang teguh kepada kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama muhaditsin, bahwa jika hadis itu terbukti sahih, maka ia menuntut untuk diamalkan. Kalau ternyata ia bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka itu adalah pertentangan yang tidak sejatinya, sehingga harus dicarikan jalan keluarnya, dikompromikan atau ditakwil sehingga tidak lagi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya kasih contoh satu saja. Misalnya hadis-hadis tentang batal haji. Dalam himpunan putusan tarjih malah dijelaskan sedemikian jelasnya di dalam HPT jilid 3, bahwa eksistensi batal haji itu diakui karena memang hadis-hadisnya sahih. Ya tentu tidak sembarangan melakukan batal haji, tapi tetap merujuk kepada dalil yang ada, bahwa yang membatali itu anaknya atau saudaranya, karena dalilnya seperti itu. Dan yang dibadali itu memang sudah memiliki niat haji tetapi tidak terlaksana, entah karena meninggal dunia atau karena faktor kesehatan yang menjadikannya tidak mungkin untuk berangkat haji. Dan yang menghajikan adalah yang sudah pernah melaksanakan ibadat haji. Kalau kita baca keterangannya Hasan di dalam terjemahan Bulughul Maram yang populer, ya, karena itu terjemahan yang cukup baik, itu dikatakan bahwa syariat batal haji tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, ayat yang mengatakan bahwa tanggung jawab manusia di hadapan Allah itu adalah tanggung jawab individual yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Wala taziru waziratun wa an laisa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa yang didapatkan manusia itu hanyalah yang ia usahakan, dan seseorang itu tidak bisa dibebani dosa orang yang lainnya. Nah, bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak begitu nalarnya, tetapi hadis tadi itu mentaksis keumuman dalil yang ada di dalam Al-Quran. Yang mungkin kapan-kapan kita akan bicara tentang tadi. Kali ini kan masih terkait tadi, ya, terkait nalar bagaimana as-sunnah itu kemudian diakui eksistensinya sebagai dasar tasyri'. Tapi nanti bagaimana posisi atau makan atau sunnah, posisi as-sunnah di dalam tasyri' itu tentu memiliki keterangan tersendiri.
Nah, yang kedua bahwa karena derajatnya tidak sama, maka haram yang ada di dalam al-hadis tidak sama dengan haram yang ada di dalam Quran. Dalam Al-Quran, makanan yang haram hampir tidak ada, hanya 4. Itu pun pakai innama. Innama itu kalau menurut ahli bahasa, ma yang ada di situ memiliki fungsi lil hasri, membatasi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Seakan-akan dikatakan bahwa yang haram itu hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan motivasi untuk selain Allah, misalnya untuk selamatan desa, termasuk li ghairillah. Ya dalam konteks untuk itu ya, untuk selain Allah. Nah, terus gimana dengan makanan-makanan yang diharamkan di dalam hadis Nabi? Misalnya Nabi mengatakan kullu dzinabin minas sibai fa'aklu haram, setiap binatang buas yang ia bertaring maka termasuk haram dikonsumsi. Ya haram, tapi kan haramnya tidak seperti haramnya dalam Quran, ya setidaknya makruh lah, ya tidak apa-apa dimakan. Yang dulu beliau itu diolok-olok sebagai kiai kodok ya, di gara-gara menghalalkan kodok ya, sementara ulama-ulama yang ada di situ yang merujuk kepada kitab kuning itu kan mengharamkan kodok atau katak tadi. Ya maksudnya kodok hijau ya, bukan kodok beracun ya. Baiklah hadirin, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Aku qouli hadza, nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.